Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Rino Nurse. Baik, kita mulai aja terkait tentang konten hari ini adalah memberikan edukasi tentang penelitian, tentang pemahaman-pemahaman terkait tutorial bagaimana kita melakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemana sudah saya buat tentang terkait uji t-test. Sebelum itu saya sudah bahas kenapa harus dilakukan uji normalitas, ya, yang biasa kita lakukan sehari yang pada penelitian pemula ataupun para mahasiswa. Sebelum itu saya minta mohon kepada semua para subscriber ataupun para mahasiswa dan para sejawat, minta tolong yaitu subscribe, like, and comment dan share kepada teman-teman. Semoga ilmu atau video ini bermanfaat bagi semua orang ataupun para mahasiswa dan para peneliti pemula. Sebelum saya akan menceritakan tentang uji normalitas, kita membahas sedikit dulu ya, seulik kebanyakan apa itu dilakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas itu apa sih yang biasa kita lakukan? Kenapa harus dilakukan uji normalitas itu? Apakah sangat penting atau tidak? Karena istilah uji normalitas itu kabarnya, bukan kabarnya sih, tapi kebanyakan mengatakan di dalam penelitian ataupun uji ataupun teori dan konsep didapatkan, uji normalitas itu adalah melihat normal atau tidak normal. Ya, itu yang kita bahas. Dan tentang pemahaman konsep ini selalu di banyak pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang saya bimbing, apa sih uji normalitas itu, Pak? Kenapa harus dilakukan? Nah, sebelum itu saya menjelaskan dulu apa pengertian uji normalitas itu. Uji normalitas itu adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data ataupun kelompok ataupun variabel. Kalau dikatakan uji normalitas ini dilihat dari uji statistik ataupun SPSS data, itu dilakukan uji normalitas data keseluruhan total yang kita lakukan uji normalitas itu. Caranya bisa dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk, Lilliefors, serta Komolov-Smirnov. Nah, biasanya kita lakukan hasil output yang didapatkan masing-masing variabel. Variabel ya, satu variabel yang sudah didapatkan nilai total tersebut, itu kuncinya. Nah, kebanyakan orang mengetahuinya adalah uji normalitas dalam kata kalimat min rata-rata. Ini contoh satu matematika yang biasa dipakai dalam sehari-hari di sekolah. Kalaupun median, ilat kata-kata ibarat nilai tengah ya, antara 5 sampai 9 ataupun 7. Ini sering muncul. Yang mana yang dikatakan yang didapatkan nilai rata-rata yang didapatkan. Nah, sedangkan di dalam uji normalitas itu tidak ada namanya nilai rata-rata, tapi didapatkan berdasarkan uji-uji yang didapatkan. Kayak Kiki plot, uji Shapiro-Wilk, squidness ataupun grafik. Nah, itu yang biasa dilakukan. Tapi banyak fenomena-fenomena yang masih banyak pertanyaan ataupun perdebatan antar dosen yang sebelum, yang lama pun yang itu saya lakukan. Banyak yang melakukan pakai squidness ya. Squidness tuh ditambah antara nilai yang didapatkan hasil tabel, biasanya dikurang dari 2 atau 0 sampai 3. Itu kalau teori namanya 0 sampai 3, tapi rata-rata harus kurang dari 2 ya. Kalau lebih itu dikatakan tidak normal. Atau pakai Komolov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk, tergantung sampelnya. Shapiro-Wilk di bawah 50 sampel, Komolov-Smirnov di atas 50 sampel. Itu yang biasa didapatkan, atau didapatkan dengan melihat grafik atau diagram ibarat gunung, apakah itu simetris atau tidak. Lalu melihat Kiki plot, garis tengah ataupun titik-titik yang mendekati garis tengah. Kalau mendekati garis tengah, otomatis itu dikatakan normal. Baik, sebelum itu saya akan mencoba terkait tutorial bagaimana proses langkah-langkah SPSS ini. Baik, saya akan mencoba melakukan
uji normalitas yang biasa saya lakukan, yang gampang aja, biar simple dan mudah dan cepat. Nah, ini saya akan mencoba uji normalitas berdasarkan variabel pengetahuan yang bisa saya coba yang kemarin. Silahkan nonton di YouTube saya sebelumnya, itu banyak sekali sebelah ya. Nah, ini tentang pengetahuan. Kalau 0 itu adalah salah, satu adalah benar. Nah, inilah codingnya. Nah, hasil didapatkan itu adalah 11. Nah, kalau 11 otomatis itu yang benar ya. Ini total keseluruhannya. Nah, jadi sebelum kita mengkategorikan min ataupun median, katakan baik ataupun kurang baik, nah disinilah kita menentukan sendiri masing-masing. Nah, di sini kita akan coba lakukan, saya nggak bahas lagi dengan variable view melihat kategori. Kita langsung melakukan uji normalitas, analyze, oke, descriptive statistic, explorer. Yang variabel ini tadi saya coba, pengetahuan ini yang total kita pindahkan di sini. Oke, ggplot. Kita klik histogram, uji normalitasnya, normality plot at with t-test. Oke, langsung kita lakukan oke. Nah, sampel saya tadi adalah berjumlah berapa? Ya, sampelnya ada 1737. Ya, pertanyaan ada 15. Jadi missing tidak ada masalah, tidak ada data, tidak ada masalah. Nah, di sini adalah nilai min. Oke. Ini nilai median. Nah, biasanya dipakai min atau median. Nah, kita pakai dulu. Nah, sebelum kita menentukan, kita pakai ada yang squareness. Nah, squareness ini biasanya kita pakai ini nilai ini statistik dan nilai standar error kita tambah. Kita coba ya, kalkulator. Oke, kita coba kalkulatornya. Ini 0,441 ditambah 0,388. Oke, kita coba 0,089, berarti di bawah 2, berarti min. Ada yang mengatakan pakai uji Shapiro-Wilk ataupun Kolmogorov-Smirnov. Karena sampel kita di mana? Di bawah 50, otomatis saya pakai Shapiro-Wilk. Tidak bisa kita pakai Shapiro-Minov, Kolmogorov-Shapiro-Minov ya. Jadi yang kita pakai sig ya. Dikatakan dia min, dia harus lebih dari 0,05. Nah, berarti nilainya median ya. Jadi gitu. Nah, kalau seperti itu nilai lagi melihat kalau ini harus pakai uji ggplot. Nah, dikatakan ggplot ini garisnya lurus, berarti titik-titiknya mendekatin, berarti normal. Atau yang kita pakai yang satu lagi, saya coba ya, karena tadi itu ya grafik tidak ada gambarnya. Saya coba membuatkan grafiknya, tapi melakukan frekuensi caranya. Frekuensi pengetahuan tadi kita total chart ya, kita pakai klik histogramnya show. Oke, continue. Oke. Nah, ini biasanya histogram. Nah, histogram biasanya kita pakai ini grafiknya, kurvanya atau gunungnya itu simetris, berarti simetris 10 ya. Berarti kita pakai nilai rata-rata yang ini keluar adalah bentuk diagram normal, ggplot normal, squareness normal. Cuma yang membedakan inilah yang menjadi perdebatan. Kebanyakan pakai test of normality. Ada yang pakai seperti ini, ada yang pakai median. Jadi yang lain ini nggak pakai, ini nggak pakai, tergantung ya. Nah, ini yang kita lakukan berarti 10,22. Jadi dikatakan min nilainya adalah 10,22. Jika kurang dari dikatakan baik, situ harus nilainya totalnya adalah 10,22. Nah, kalau 11 itu apa artinya? Berarti baik. Kalau di bawah 10, kalau 10 berarti baik. Baik. Nah, ini yang tidak baik. Maka digunakanlah kategori di variable view
kategorinya ini tinggi ataupun rendah. Ada yang baik dan kurang baik berdasarkan DO-nya masing-masing ataupun hasil ukurnya. Nah, itulah untuk menggambarkan, mengkategorikan frekuensinya sebelum dikatakan uji normalitas. Yang biasanya kita pakai min ataupun median. Nah, kalau seperti ini, kalau mau pakai nilai 10 berarti min, ya. Nilai 10 standarnya min. Kalau di atas kurang dari 10 biasanya dikatakan itu kurang baik, mencoba nilai tengahnya, itulah dikatakan min ataupun median. Baik, terima kasih. Itu adalah dilakukan uji normalitas tutorial untuk penggambaran hasil yang didapatkan masing-masing variabel ataupun uji di tes bisa dilakukan seperti ini. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih atas penonton yang telah menyimak berdasarkan tutorial saya. Mohon maaf jika ada sesuatu pertanyaan, ada pun penjelasan yang kurang lengkap. Silakan komen, kita sharing. Silakan berdiskusi, saya akan insya Allah kita jawab. Apapun kita berdiskusi di luar. Silakan kalau mau lebih banyak bertanya ke media sosial saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata ataupun video ini kurang semaksimal mungkin dalam proses pembuatan yang lebih baik lagi. Saya tutup video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.